Allah waktu ngasih ujian hidup ini macam-macam. Ada ujiannya harta. Yang satu amat sangat kurang beruntung, pusing dengan kekurangannya. Pintar merasakan perasaan orang lain. Hati dia hancur bagaikan kata jatuh ke batu. Kalau galah patah masih bisa disambung. Kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Kalau memang kau kaya, tunjukkan kau mau sumbang apa. Kalau kau memang hebat, ajak kita semua ke rumah makan, yang bayar kamu sendiri. Kaulah yang paling kaya. Betul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad kalau ngasih tahu tuh mulai detail. Lalu kemudian pekerjaan. Tidak semua teman kita punya nasib yang sama. Allah waktu ngasih ujian hidup ini macam-macam. Ada ujiannya harta, ada ujiannya kuasa, ada ujiannya wanita, ada ujiannya Toyota, ada ujiannya kasta, ada ujiannya jadi rakyat jelata. Banyak orang salah pasang, salah anggap tentang hidup. Kalau jadi wali kota, mohon maaf Pak Wali, kenapa nggak nyebut bupati? Kebetulan ujungnya ta, jadi connect. Oh, jadi wali kota itu juga ujian Pak Ustadz. Ya, jadi ustadz juga ujian. Punya perusahaan ujian, jadi direktur ujian, bangkrut ujian. Jadi banyak orang salah, dia anggap kalau jadi penguasa, punya uang, punya harta itu nikmat. Tapi kalau lagi susah itu ujian. Salah, semua kita sedang diuji. Oh, jadi Pak Ustadz, teman saya alumni SMK Negeri 1 Sukabumi itu sekarang jadi orang kaya, itu ujian. Saya sekarang kurang beruntung, itu ujian juga. Kok ujian dia enak, ujian saya kok enggak enak? Itu hak prerogatif Allah. Yang kaya diuji Allah supaya mau nolong yang kurang beruntung. Yang kurang beruntung diuji Allah supaya sabar. Yang kurang beruntung malu untuk minta-minta. Tapi yang kaya juga tidak punya akses untuk ketemu. Kapan kita jembatannya adalah reuni. Uni artinya bersatu. Uni Soviet, persatuan negara-negara persekutuan. Reuni menjalin persatuan kembali. Yang dulunya kita memang pernah bersatu, tapi sekarang akhirnya kita kuliah di sana, yang ini menikah, bekerja, berpisah sekian tahun, ketemu lagi. Saya tamat SMA, selevel SMA, pondok pesantren tahun 1996. 2016 ketemu lagi dengan teman-teman.
Berarti 20 tahun nggak ketemu. Ketika 20 tahun nggak ketemu, ternyata peruntungan hidupnya macam-macam. Yang satu saya lihat bawa mobil, Masya Allah, berkilat, berkilau, lalat terpleset. Kawan-kawan mulai bisik, tuyulnya banyak ya. Mungkin bercanda, tapi ini sesungguhnya ada makna lain. Di saat itu kita lepaskan semua. Kalaulah kedatangan kita hanya untuk menyombongkan diri, menceritakan, untuk menunjukkan status sosial. Saya kalau lagi ketemu dengan teman-teman, peci saya copot, tidak pakai baju koko, enggak pakai sorban, saya pakai baju kemeja biasa saja supaya teman itu enggak sungkan untuk dekat. Kita lepaskan semua atribut kita, cuman kadang serba salah juga. Saya nggak pakai peci, nggak pakai sorban, yang perempuan-perempuan datang mau selfie, ini bahaya. Nanti di crop orang disangka kita buka cabang. Itu makanya nanti kalau foto dengan Ustaz Somad mesti ada laki-laki di kanan kiri. Ini tetap dijaga. Kejahatan terjadi bukan karena ada hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang yatim berapa, yang kurang beruntung berapa, yang perlu pekerjaan berapa. Di satu sisi ada yang berhasil sampai bingung dengan keberhasilannya, yang satu amat sangat kurang beruntung, pusing dengan kekurangannya. Jembatannya adalah reuni. Mudah-mudahan reuni ini menjadi jembatan kebersamaan kita. Tentu yang kurang beruntung malu untuk cerita, aku sekarang sedang susah, aku dililit hutang. Enggak perlu cerita, teman lain yang menceritakannya. Kamu kan sekarang sudah berhasil, kabarnya kamu rumah yang besar, megah, mewah itu punya kamu. Kamu sekarang direktur perusahaan, itu teman kita sedang kesulitan. Kata yang disangka berhasil, kamu ngelihat aku berhasil. Memang itu rumah besar punya aku, mobil juga, tapi utangku lebih banyak dari yang ada. Rupanya dia susah juga. Gak mungkin semuanya susah. Kebersamaan inilah insya Allah akan yang membuat kenangan setelah kita mati, karena kita meninggalkan sesuatu. Berapa yang yatim, berapa yang fakir, berapa yang kurang beruntung, berapa yang perlu pekerjaan, berapa yang perlu kebaikan-kebaikan. Maka ini semua menjadi wasilah dalam rangka menyatukan yang dulunya terpisah menjadi dekat, yang dulunya retak menjadi terekat, yang dulunya patah menjadi tersambung. Bahasa kitanya reuni, bahasa Islamnya silaturahim. Silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan
perhatikan, rahim, mohon maaf, rahim artinya kantong tempat janin dalam perut ibu-ibu saya. Saya dari rahim ibu saya, bapak dari rahim ibu bapak, ibu dari rahim ibu, ibunya ibu, ibu-ibu. Lalu kemudian rahim-rahim ini mau disatukan lagi. Karena pada dasarnya kita dulu berasal dari rahim yang sama, rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, itu kita semuanya berasal dari rahim Hawa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang enggak berasal dari rahim Hawa, tolong angkat tangan. Kalau ada yang ngaku berarti dia ikut mazhabnya Charles Darwin. Dari mana? Monkey. Kita semua berasal dari asal yang sama. Kebetulan saya ditiupkan ke dalam perut orang Sumatera. Makanya ngomongnya begini. Ada yang satu ditiupkan ke dalam rahim orang Makassar, agak karewa, baji-baji. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Jawa. Gimana kalau ketemu orang Jawa? Pripun kabare api? Ada yang masuk ke dalam rahim orang Batak. Biado alak ita sasudena. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Minangkabau, orang Padang, Baakaba, lai rancaknyo. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Sukabumi, kumaha atuh damang. Hatur nuhun. Yang bisa cuman itu, kumaha, damang, hatur nuhun, sami-sami. Ada satu lagi, dahar. Itu pun katanya kasar. Ini hanya perbedaan. Akhirnya kita disatukan. Yang menyatukan gitu adalah silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang enggak datang karena hidupnya kurang berhasil, yang enggak datang karena dililit utang, yang enggak datang karena status sosial, jangan bersedih. Aku tahu kalian nonton dari jauh melalui Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Insya Allah pertemuan akan datang, kalian lebih pede untuk datang. Kenapa? Karena teman-teman kalian tidak memarkir mobilnya yang mewah di depan tempat pertemuan. Dia menjaga perasaan. Merasa dengan kata pintar adalah dua kata yang selalu bersanding. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah pintar-pintar merasa, bukan merasa.
pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau ada yang belum nikah, jangan cerita istri, apalagi poligami. Kalau ada yang belum punya anak, jangan cerita tentang anak. Cerita anak biasa, tapi hatinya terluka. Pandai merasakan perasaan orang lain. Teman kita kurang beruntung. Kita cerita tentang berapa ya harga cincin emas sekarang. Sudah jam berapa ya sekarang? Ini jam saya ini 70 juta ini. Hati dia hancur bagaikan kata jatuh ke batu. Kalau galah patah masih bisa disambung. Kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Maka kita jaga persatuan. Saya kasih tahu ke teman-teman saya, kalau kita lagi ngumpul, jangan cerita kau kerja di mana, jangan cerita kau prestasi apa, jangan bawa mobil kau yang mewah, jangan tunjukkan kau siapa. Kalau mau tunjukkan kau mau bantu berapa. Kalau memang kau kaya, tunjukkan kau mau sumbang apa. Kalau kau memang hebat, ajak kita semua ke rumah makan, yang bayar kamu sendiri. Kaulah yang paling kaya. Betul. Sallallahu ala Muhammad.